Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Farid. Oke, kali ini saya akan mengangkat tema tentang tanaman daun kelor. Bagi kalian yang ingin menanam daun kelor, sangat mudah sekali. Kalian tinggal mengambil bibitnya, batang yang udah tua, kalian runcingkan, lalu tancapkan ke dalam tanah yang subur. Kalian siram pagi, siang maupun sore. Insya Allah dalam jangka waktu 1 minggu, daun kelor tersebut akan tumbuh bersemi. Dan jika kalian ingin mengkonsumsinya, jika kalian mengkonsumsi mie instan, sangat mudah sekali. Jangan direbus, kalian tinggal memasukkan aja dalam mie instan yang sudah baru matang. Baru matang kan keadaan masih panas. Nah, kalian masukin saja daun kelornya. Tinggal kalian ulet-ulet, aduk-aduk, nanti juga langsung bisa disantap. Oke guys, kita langsung ulas 7 manfaat daun kelor. Oke, kita ulas tentang daun kelor. Daun kelor kerap disertakan dalam sejumlah resep masakan, misalnya untuk membuat sayur ataupun sup. Meskipun bagi beberapa orang rasa daun kelor sedikit agak pahit, tanaman ini ternyata memiliki banyak manfaat kesehatan guys. Oke guys, hasil analisis menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kandungan gizi yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit guys. Tanaman ini mengandung semua unsur asam amino esensial yang sangat penting, yakni unsur argin, histidine, isolasin, leucin, lisin, methionine, phenylalanine, threonine, tropin, dan vanillin. Selain itu, daun kelor juga mengandung protein, lemak, beta karoten, vitamin A, vitamin B1, B2, niacin, vitamin C, kalsium, karbohidrat, tembaga, serat, zat besi, magnesium, dan fosfor. Kecuali vitamin C, semua kandungan gizi yang terdapat dalam daun kelor segar akan mengalami peningkatan konsentrasinya jika dikonsumsi setelah dikeringkan dan dihaluskan dalam bentuk serbuk guys. Manfaat 7 daun kelor. Yang pertama, membantu melawan diabetes. Menurut penelitian menunjukkan bahwa daun kelor dapat membantu mencegah diabetes dengan menyeimbangkan kadar gula darah dan mengurangi komplikasi terkait. Salah satu teori yang ditemukan uji klinis kecil pada waktu tahun 2016 mengungkapkan bahwa daun kelor dapat membantu mencegah diabetes karena meningkatkan produksi insulin. Para sukarelawan sehat yang terlibat dalam penelitian tersebut diberikan 1 dosis daun kelor 4 gram. Terbukti bahwa itu dapat meningkatkan sirkulasi insulin dan menurunkan gula darah mereka. Uji klinis kecil lain yang ditertibkan dalam jurnalis Taurin dalam tahun 2018 menemukan daun kelor dapat mengurangi lonjakan gula darah pasca makan pada penderita diabetes. Studi tersebut melibatkan 17 orang dengan diabetes dan 10 subjek sehat. Ditemukan bahwa daun kelor membuat lonjakan glukosa pasca makan lebih stabil hingga 40 mg per dl dan mempersingkat waktu puncak lonjakan gula darah sekitar 20 menit. Daun kelor ditemukan tidak memiliki dampak signifikan pada gula darah subjek yang tidak menderita diabetes. Manfaat tanaman ini diyakini tidak terbatas pada daunnya. Sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan dalam Journal of Diabetes menemukan bahwa ekstrak buah daun kelor dapat membantu relawan melawan diabetes. Para peneliti memberikan ekstraknya pada subjek tikus dan menemukan buah kelor dapat secara signifikan mengurangi perkembangan diabetes dan komplikasi terkait. Oke, untuk yang kedua, mencegah penyakit kardiovaskular. Ekstrak daun kelor diyakini mampu membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Biji kelor secara tradisional telah digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi jantung. Efektivitas tersebut didukung oleh sejumlah penelitian terkini. Sebuah studi pada tahun 2017 terdapat
subjek tikus. Misalnya menemukan bahwa biji kelor menawarkan perlindungan terhadap jantung dan dapat mengobati tekanan darah tinggi. Studi lainnya yang juga dilakukan terhadap subjek tikus dan terbitkan pada tahun 2019 menemukan bahwa biji daun kelor dapat mencegah gangguan jantung dan pembuluh darah terkait usia. Meski masih terbatas di penelitian pada hewan, penelitian membuktikan efek perlindungan vaskular dari tanaman daun kelor tersebut, termasuk mengurangi peradangan yang terkait dengan stres oksidatif dan relaksasi arteri untuk memperlancar aliran darah. Manfaat yang ketiga, peradangan adalah respons alami tubuh terhadap infeksi dan cedera. Meskipun peradangan adalah sebuah mekanisme perlindungan, tetapi kondisi ini juga bisa menimbulkan masalah jika terus berlanjut dalam waktu lama. Peradangan berlanjut terkait dengan banyak masalah kesehatan kronis termasuk penyakit jantung dan kanker. Menurut sejumlah ilmuwan, terdapat penelitian percaya bahwa isothiocyanin adalah senyawa anti peradangan utama yang terkandung dalam daun kelor, polong maupun biji kelor. Namun, sejauh ini penelitian hanya terbatas pada penelitian tabung reaksi dan hewan. Masih harus diuji coba apakah kelor memiliki efek anti peradangan yang serupa pada manusia. Yang keempat, manfaat daun kelor menurunkan kolesterol. Seperti yang telah disebutkan, daun kelor diyakini mampu membantu menurunkan kolesterol. Penelitian pada hewan dan manusia menunjukkan bahwa daun kelor mampu memberi efek penurunan kolesterol yang serupa. Adapun kolesterol tinggi terkait dengan peningkatan risiko sejumlah penyakit termasuk penyakit jantung. Namun, jika bisa memanfaat sumber makanan nabati untuk membantu mengurangi kolesterol, dan daun kelor menjadi salah satunya. Kelima, melindungi dari keracunan arsenik. Kontaminasi arsenik pada makanan dan air terjadi di banyak bagian dunia. Jenis beras tertentu misalnya mungkin mengandung kadar arsenik yang sangat tinggi. Paparan arsenik tingkat tinggi dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan masalah kesehatan seiring waktu seperti kanker dan penyakit jantung. Menariknya, beberapa penelitian pada tikus menunjukkan bahwa daun kelor dan biji kelor dapat melindungi tubuh dari beberapa efek toksisitas arsenik. Hasil penelitian itu cukup menjanjikan, tapi perlu diteliti lebih lanjut apakah efeknya juga berlaku sama untuk manusia. Untuk kegunaan nomor 6, mengatasi disfungsi ereksi. Daun kelor memiliki potensi sebagai afrodisiak atau membangkitkan gairah. Untuk itu, daun kelor telah digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dalam pengobatan tradisional. Meskipun penggunaan ini belum terbukti dalam uji coba pada manusia, penelitian pada tikus menunjukkan bahwa daun kelor dapat meningkatkan fungsi seksual pada pria dengan meningkatkan kadar testosteron. Yang ketujuh, menyehatkan mata. Menurut dokter herbalis dari Tangerang Selatan, daun kelor anti diabetes, sahabat mata, pelindung ginjal yang ditulis oleh redaksi Trubus. Daun kelor sering mengandung vitamin A10, 10 kali lebih hebat daripada wortel. Sementara daun kelor segar 4 kali wortel. Selain itu, kelor juga mengandung mineral dan nutrisi lain serta antioksidan tinggi yang dapat membantu perbaikan sel sehingga dapat mendukung pemulihan fungsi mata. Kelor juga memang tidak bisa memberi khasiat langsung kepada mata, melainkan bisa menjadi pelengkap nutrisi. Khasiat daun kelor dapat diperoleh lewat berbagai bentuk olahan, namun Prapti mengingatkan agar daun kelor dapat dikonsumsi secara bijak, sebab daun kelor terlebih malah akan memengaruhi tekanan darah atau meningkatkan asam lambung. Cukup konsumsi 1 kantong teh celup atau setara 6 gram serbuk daun kelor kering per harinya. Jika berbentuk daun segar, disarankan hanya mengkonsumsi sekitar 30 gram. Oke guys, itulah beberapa manfaat dari keunggulan daun kelor. Silahkan kalian menanamnya di rumah guys. Kalau untuk orang-orang Jawa, biasanya mereka menanamnya di samping-samping rumah ataupun di depan rumah untuk kekuatan magic. Ya seperti itulah kalau orang Jawa. Oke guys, selamat menikmati daun kelor. Semoga dengan mendengar 7 manfaat tersebut, kalian mau menanam daun kelor dapat memakannya dengan mie instan maupun dengan sup dan lain sebagainya guys. Salam sehat, salam herbal agar dompet kamu tebal.